dulu ya, Vin. Aku mau berangkat ke mall dulu nih. Hah? Ke mall? Jangan pergi ke mall dulu deh, dah. Kok nggak boleh sih? Loh, sekarang kan lagi ada COVID-19. Hah? COVID-19? Emangnya kenapa? Loh, emang kamu nggak tahu ya tentang COVID-19? Ya tahu sih, Vin, tapi cuma tahu dikit-dikit gitu, nggak tahu-tahu banget. Ya pokoknya kamu tuh jangan pergi ke tempat yang ada kerumunan-kerumunan kayak gitu deh. Emang kamu mau ngapain sih ke mall? Ya ampun, Vin, itu loh di mall diskonnya itu gede-gede semua sampai 70%. Ya gila lah kalau nggak dibeli, apalagi aku tuh udah lama banget nggak belanja baju-baju bagus. Terus THR lebaranku kemarin tuh juga masih sisa banyak. Jadi kalau nggak dimanfaatin ya mubazir dong. Aduh, Indah, kamu tuh susah banget dibilangin ya. Ya udah deh, abis ini aku kirimin kamu video tentang penjelasan COVID-19. Pokoknya di video itu detail banget bahas tentang COVID-19. Nah, supaya mata kamu itu terbuka, nggak ketutup sama diskon-diskon yang ada di mall. Setelah 1 dekade, peneliti menemukan sumber virus baru di Wuhan, Cina pada kelelawar. Virus ini bernama corona. Sebenarnya apa sih virus itu? Virus adalah mikroorganisme yang dapat menginfeksi sel makhluk hidup. Lalu seperti apa penampakan 3D dari virus corona? Nah, ini adalah penampakan 3D dari virus corona. Virus corona sendiri adalah kelompok virus yang dikelilingi protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota. Ada 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia seperti human coronavirus yang terdiri atas 222A, NL63, OC43, dan HKU1. Lalu ada SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV memicu MERS, dan SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. 7 dari virus tersebut, 4 diantaranya itu menyebabkan selesma, yaitu penyakit ringan pada saluran hidung dan tenggorokan yang sangat mudah menular. Kemudian 2 jenis lainnya itu menyerang paru-paru dan menyebabkan dampak yang sangat parah. Nah, sedangkan SARS-CoV-19 ini memiliki keduanya, sangat mudah menular dan berdampak parah terhadap paru-paru. Virus corona merupakan virus RNA yang berukuran paling besar. Virus ini memiliki enzim yang dapat memeriksa kesalahan dan memperbaikinya, sehingga virus ini jauh lebih stabil dan memiliki tingkat mutasi yang rendah dibandingkan virus RNA yang lain. Nah, untuk penamaan COVID-19 ini berasal dari kata co, yakni corona, v, yaitu virus, D, disease atau penyakit, dan 19, yakni tahun ditemukannya virus ini. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah ini dilaporkan ke WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Gejala infeksi virus corona bisa muncul pada hari kedua sampai 14. Namun, biasanya penderita akan merasakan gejala tersebut pada hari 11 sampai 12. Apa saja gejalanya? Yang pertama, demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius. Yang kedua, kelelahan atau lemas. Yang ketiga, batuk-batuk tidak berdahak. Yang keempat, pegal-pegal. Dan yang kelima, tidak nafsu makan. Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala yang ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. COVID-19 ini juga menimbulkan gejala yang tidak umum, misalnya rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, sakit kepala, hilangnya indera perasa, hilangnya indera penciuman, dan muncul ruam pada kulit. COVID-19 juga menimbulkan gejala yang serius seperti 1. Kesulitan bernafas atau sesak nafas. 2. Nyeri atau rasa tertekan di dada. 3. Hilang kemampuan berbicara atau bergerak. Rata-rata gejala ini muncul 5-6 hari setelah terinfeksi pertama kali, bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Pakailah masker saat keluar rumah.
Ketika di luar rumah, jagalah jarak Anda dengan orang lain dan jauhi kerumunan serta tempat yang ramai. Setelah bepergian atau tidak, sebelum makan ataupun melakukan aktivitas lain, cuci tangan pakai sabun selama 20 detik atau 2 kali kamu menyanyikan lagu Happy Birthday. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk membagikan data lokasinya saat bepergian agar riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi Peduli Lindungi akan mengirimkan notifikasi sebagai berikut ini apabila Anda berada di daerah yang ramai atau di zona merah, yaitu area yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau pasien dalam pengawasan. Aplikasi ini bersumber dari data yang ada di gadget Anda dengan bantuan Bluetooth yang aktif untuk merekam segala informasi yang Anda perlukan mengenai COVID-19. Peduli Lindungi selanjutnya akan mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19 atau PDP dan ODP. Hal ini akan sangat membantu jika orang tersebut tidak dapat mengingat riwayat perjalanan dan dengan siapa saja dia melakukan kontak. Peduli Lindungi sangat menjaga kerahasiaan pribadi Anda. Data Anda akan disimpan dalam format terinskripsi dan tidak akan dibagikan kepada siapapun. Data Anda hanya akan diakses apabila Anda dalam risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan. Jika Anda pernah berada di tempat yang dekat dengan kasus positif COVID-19, baik Anda tahu ataupun tidak tahu, Peduli Lindungi membantu petugas resmi untuk menghentikan penularan COVID-19, sehingga kita bisa melindungi orang-orang yang tercinta di sekitar kita. Dan mengaktifkan akses Bluetooth, Anda membantu instansi pemerintah dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Dengan mengaktifkan akses lokasi, pengguna akan mendapat notifikasi jika berada dalam kawasan zona merah. Dan jika dalam waktu 30 menit pengguna berada di lokasi ini, Peduli Lindungi akan memberi peringatan untuk segera menyelesaikan urusannya. Selain itu, pengguna juga mendapat notifikasi di tempat yang sama dengan pengguna lain yang juga mengaktifkan aplikasi ini. Update data corona di Jawa Tengah pada Jumat 12 Juni 2020 pukul 11.48 WIB sebanyak 1.980 positif corona dengan rincian 845 dirawat, 988 sembuh, dan 147 meninggal. Data terkait COVID-19 DKI Jakarta pada tanggal 12 Juni 2020, penambahan kasus positif 76 orang, sembuh 116 orang, kematian 6 orang, kategori ODP 46.959 orang, PDP 13.148 orang, dan isolasi mandiri 2.863 orang. Kasus positif COVID-19 Jatim masih jadi penyumbang tertinggi. Inilah update virus corona di Jatim. Kasus COVID-19 di Jawa Barat tanggal 12 Juni 2020 dengan positif 1.354, sembuh 1.057, ODP 52.555, dan PDP 9.439. Data COVID-19 di daerah Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2020 dengan positif dirawat 58, meninggal 8, sembuh 196, ODP 7.102, PDP meninggal 23, PDP negatif 1.264, dan PDP proses 135. Nanain, sekarang kamu masih mau pergi ke mall? Gak jadi Devin, sekarang mataku udah gak ketutupan sama diskon-diskon yang ada di mall itu lagi. Aku juga udah paham kalau saat ini kita dihimbau untuk menjauhi kerumunan dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona atau yang disebut sebagai COVID-19. Kami dari Pendidikan kepada teman-teman Masker saat beraktivitas, cuci tangan, jauhi kerumunan, Walau